Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi penilaian yang saya buat. Pertama, pengenalan menu. Seperti yang bisa dilihat, ada 4 menu di bawah. Menu home, yang mana menu home ini adalah tampilan depan sebagaimana yang tertulis di pojok kiri atas. Lalu ada 3 menu lainnya, menu nilai, guru, dan siswa. Di antara keempat menu di halaman depan ini, yang paling penting adalah menu nilai. Selain menu yang ada di bawah, juga ada menu yang bisa kita klik dengan mengklik garis 3 di pojok kiri. Nah, di sini juga ada beberapa menu yang cukup penting. Salah satunya menu mapping, saran dari siswa, dan menu pencarian. Selanjutnya saya akan menyampaikan fungsi dari menu-menu tersebut. Yang pertama, menu nilai. Menu nilai ini merupakan menu yang paling utama karena disinilah nanti akan banyak sekali penginputan. Fungsi menu nilai adalah menginput nilai-nilai siswa dari berbagai kelas dan berbagai mapel untuk setiap siswa. Lalu database siswanya ada di menu siswa. Ini contohnya, ini kelas 7A. Kalau kita scroll itu ada kelas 7B dan seterusnya. Untuk database siswa ini diinput oleh admin. Lalu ada juga menu guru. Ini ada guru 7A, 7B, dan seterusnya. Untuk menu ini juga bisa diinput oleh admin atau oleh guru yang menggunakan aplikasi ini. Jadi fungsi menu guru adalah untuk database guru. Kemudian pada menu samping ada menu mapping. Mapping atau pemetaan. Fungsinya untuk memetakan setiap jenis penilaian yang sangat detail yang akan dibahas selanjutnya. Lalu ada menu saran dari siswa. Lalu ada menu search atau pencarian, yang mana ini semua kita sudah tahu fungsinya untuk mencari hal-hal yang kita inginkan. Saya juga ingin menyampaikan sebuah tombol yang sangat penting yang berada di pojok kanan atas. Nah, jadi tombol ini fungsinya untuk merefresh atau mensinkronkan data-data yang diupdate. Mengapa? Karena aplikasi ini belum real time. Ya, artinya ketika ingin
mengambil data, kita sinkronkan dan tidak butuh waktu lama, hanya beberapa detik. Lalu fungsi tombol sinkron ini juga untuk mengambil data-data yang diinput secara offline. Jadi aplikasi ini bisa offline ya. Kalau tidak ada sinyal, kita masih bisa menginput. Nanti ketika sudah ada sinyal, maka data-data yang kita input langsung masuk ke database di spreadsheet. Yang pertama, saya akan mulai dari menu mapping dengan mengklik garis 3 di pojok kiri. Kalau kita pilih mapping, nah, oleh karena aplikasi ini saya gunakan pada semester genap, jadi semester yang tertulis hanya semester genap. Jadi untuk kali ini saya mendemokan rencana untuk ganjilnya. Jadi seperti yang sampaikan di awal tadi, fungsi mapping ini pemetaan untuk penilaian. Misalkan mapel penilaian yang kita lakukan, mapelnya mapel IPA pada kelas misalkan 7A. Kenapa baru 4 kelas? Karena saya belum menginput kelas yang lain, karena ini untuk diuji cobakan dulu. Kebetulan juga saya terakhir mengajar di kelas 7, hanya 4 kelas. Lalu saya lanjutkan ya, pilih IPA kelas KD yang ingin dijadikan acuan penilaian, misalkan KD 1 ganjil. Lalu pilih item penilaian. Nah, item penilaiannya ada 5. TG itu adalah tugas, PH penilaian harian atau ulangan harian, PTS itu penilaian tengah semester, PAS penilaian akhir semester, dan PK adalah penilaian keterampilan atau bisa juga singkatan dari PK ini praktek, produk, atau proyek. Lalu kita pilih, misalkan kita pilih tugas dan guru mapel. Tadi di awal kita sudah memilih IPA, maka tentu guru mapel di sini mapel IPA. Dan di bawah, pada bagian bawah akan terdapat ID mapel ya. Nah, apa fungsi ID mapel? Supaya tidak terjadi double data, double input data. Kita save. Nah, secara otomatis pada halaman mapping yang pertama sudah ada ganjil dan genap. Kita pilih ganjil. Nah, kenapa hanya ada satu kelas 7? Karena kita baru mapping untuk kelas 7. Siapa yang menginput mapping ini atau pemetaan ini? Tentu admin yang bertugas. Guru hanya menginput penilaian. Ya, kita kembali ke yang genap yang sudah beberapa saya input. Nah, kelihatan ini ada kelas 7A sampai 7D. Kita lihat contohnya di 7A, dan mapel yang tampil hanya mapel IPA. Mengapa? Karena baru saya gunakan untuk penilaian IPA. Karena saya juga guru IPA. Nah, kita lihat di sini sudah ada beberapa KD yang saya input ya, karena kebetulan KD ini saya ajarkan di semester genap kemarin. Ada KD 1, item penilaiannya tugas, KD 4 tugas. Ketika kita klik, maka muncul ID mapel tersebut beserta keterangannya. Kita kembali. Sekalian
kita menampilkan mapping tadi, kita akan masuk ke menu saran dari siswa. Kita klik. Nah, di sini baru ada satu saran ya. Ini contoh saran untuk Pak Ardi pada pelajaran IPA. Sarannya banyakin praktek. Ini kalimatnya pendek ya, kalau kalimatnya panjang bisa kita klik, nanti akan terbaca di details. Apa kegunaan saran dari siswa? Tentu kita ingin feedback atau umpan balik dari siswa juga ya, tidak hanya kita yang menyampaikan umpan balik siswa, bila perlu juga siswa menyampaikan hal-hal yang ingin mereka sampaikan namun malu untuk menyampaikan langsung ya. Untuk menu search ya, ini menu yang sederhana ya, tinggal kita klik ingin mencari apa. Selanjutnya kita ke menu siswa dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, menu siswa ini adalah database siswa. Selanjutnya kita ke menu guru. Nah, di pojok kanan atas muncul dua tombol lain ya. Yang pertama tombol search. Jadi di sini juga kita bisa search apa yang ingin kita cari. Namun di pencarian ini itu terbatas pada satu halaman saja. Misalkan tampilan ini, maka yang bisa dicarinya hanya pada tampilan ini, kalimat atau kata yang ada di tampilan ini. Berbeda dengan menu search yang ada di menu bagian kiri tadi. Ini bisa mencari sampai ke dalam aplikasi yang lebih detail. Di menu nilai ini kita klik. Seperti yang saya sampaikan tadi, penilaian yang saya lakukan baru di semester genap, namun kita bisa membuat baru penilaian untuk semester ganjil karena tadi kita sudah mapping untuk yang semester ganjil. Kita klik tombol plus, kita pilih kelas yang ingin kita nilai. Oh, hari ini saya mengajar kelas 7A, saya ingin melakukan penilaian di 7A. Saya klik 7A, lalu saya pilih semester ganjil dan saya mengajar di pelajaran IPA. Nah, KD yang muncul hanya KD 1. Mengapa? Karena mapping yang kita buat tadi baru di semester 1 ya. Mapping yang dibuat admin baru KD 1. Dan kita pilih tugas atau penilaian harian, bisa saja dipilih ya. Untuk tugas, kalau kita klik tugas maka akan muncul tugas ke 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa? Karena biasanya satu kali itu terdapat beberapa tugas, namun saat ini saya batasin hanya 5. Dan PH tidak muncul angkanya karena biasanya satu KD itu terdapat satu kali penilaian harian. Dan untuk penilaian keterampilan PK juga ada poin ke 1 hingga ke 5, karena bisa jadi dalam satu KD terdapat lebih dari satu penilaian keterampilan. Oke, misalkan saya pilih penilaian keterampilan, saya pilih penilaian keterampilan ke 1, lalu saya pilih tanggal. Nah, ini berbeda dengan menu mapping ya. Kalau di menu mapping tidak ada tanggal. Nah, ini ada tanggal dan di sini ada kolom materi yang wajib diisi ya, karena ada tanda bintangnya. Kenapa saya wajibkan? Karena untuk mengingatkan kita bahwa penilaian ini tentang apa. Misalkan
ini materinya tentang komponen biotik dan abiotik, dan keterangan ini bisa diisi jika perlu. Misalkan di hari itu ada siswa yang tidak masuk, jadi kita bisa mengingat pada tanggal tersebut salah satu siswa ini tidak ikut karena sakit, misalkan Budi sakit. Oke, kita bisa save atau pilih new juga bisa, tapi kita save dulu, simpan. Nah, kita akan dialihkan ke menu nilai yang pertama, yang halaman pertama. Penilaian tadi itu di semester ganjil, maka kita pilih di semester ganjil. Nah, baru ada kelas 7A karena mappingnya baru sedikit. Nah, kita coba lihat yang di semester genap yang sudah pernah saya lakukan. Ya, ada 7A sampai 7D. Kita klik kelas 7A seperti yang saya sampaikan. Baru ada penilaian IPA, dan di sini ada 4KD. Kita coba lihat ya, tampilannya mirip dengan tampilan mapping ya, tapi untuk guru tidak perlu melihat mapping karena akan diinput oleh admin. Lalu kita lihat salah satu, misalkan ini KD1 tugas yang ke-1. Di sini ada judul materi yaitu konversi satuan di kelas 7 semester genap mapel IPA KD1. Jika ini penilaian pengetahuan, maka KD1 itu artinya KD 3.1. Tugas itu biasanya berkaitan dengan penilaian pengetahuan. Kalau penilaian keterampilan seperti praktek, produk, atau proyek, maka KD1 ini artinya KD 4.1. Di sini ada tanggal pengambilan penilaian, dan ini nilai anak-anak yang sudah di input ya. Input. Kita kembali ke semester ganjil tadi yang baru saja kita buat ya, IPA. Nah, di sini kosong ya karena baru saja kita buat. Keterangannya Budi sakit. Di kelas 7 tidak ada nama yang Budi. Kita edit ya, kita edit misalkan Andi sakit. Nah, kebetulan di kelas 7 ada yang namanya Andi. Kita save ya. Nah, untuk melaksanakan penilaian, kita menambah dengan mengklik tombol atau tulisan add. Kita klik add. Nah, begini tampilan penilaian yang akan kita lakukan. Ada ID nilai tentang materinya, dan ada ID siswa yaitu nama siswa. Kita klik karena ini bentuknya drop down ya, jadi tidak muncul langsung. Nah, ini ada nama-nama siswa kelas 7A. Bisa kita klik salah satu, misalkan Abang Rafa, nilainya 90. Nah, pada menu saran dari siswa tadi itu adalah saran dari siswa ke guru. Nah, di aplikasi ini juga ada
feedback atau umpan balik dari guru ke siswa. Misalkan ya, jadi kalau kita ingin komen atau mengasih umpan balik, kita bisa klik di sini. Nanti akan tampil pada aplikasi satunya. Aplikasi apa? Aplikasi khusus siswa. Nanti akan saya jelaskan. Tingkatkan semangat belajar misalkan. Oke, kita save. Nah, maka muncul nama dan nilai si Abang Fayat. Lalu kita coba menambahkan siswa yang kedua. Kita klik. Nah, yang terlihat di sini adalah nama Abang Fayat sudah tidak muncul lagi di sini. Ini untuk memudahkan kita memasukkan nama siswa sesuai urutan atau menghindari adanya double input atau input ganda. Misalkan kita ingin menginput nama yang lain, dia hak, kita klik, kita kasih nilai 80, kita kasih umpan balik jika perlu. Ya, dan juga tampil ya hak. Lalu bagaimana kalau misalkan kita input nama yang di atasnya, misalkan Afdal, nilainya 75 juga, kita simpan. Nah, maka nama Afdal akan berada di urutan ketiga sesuai absensi ya. Lalu misalkan ada siswa yang remedial, misalkan si Fazri nilainya memang rendah 60. Jadi kita kasih umpan balik harus remedial. Ini misal, ini contoh saja. Maka nanti di tampilan aplikasi siswanya akan muncul umpan balik kita. Misalkan si Fazri ini sudah melakukan remedial, kita ingin mengubah nilainya, maka kita hapus dulu. Kita hapus dengan menekan tombol tong sampah. Yes, delete. Kita kembali. Kita input kembali nama Fazri tadi. Namanya muncul kembali. Lalu kita karena sudah remedial, kita kasih KKM dan kita simpan. Nah, sekian. Semoga bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya.